Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, perlu diketahui seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam atau tahajud. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keutamaan tersendiri. Tak hanya pahala akan tetapi juga balasan yang melimpah bagi mereka yang mau bangun dari lelapnya tidur untuk berwudu dan menegakkan sholat tahajud. Perintah mendirikan tahajud ini langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam sholat tahajudlah kamu. Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim mendapatinya kemudian memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, melainkan pasti Allah kabulkan. Yang demikian terjadi pada setiap malam. Sementara Abu Sa'id radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun malam hari dan membangunkan istrinya, kemudian keduanya sholat bersama, maka keduanya dicatat sebagai hamba laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Masya Allah, begitu luar biasanya keutamaan sholat tahajud. Hanya saja dalam prakteknya masih banyak yang kesulitan untuk bangun dari tidur dan mendirikan sholat tahajud. Untuk itulah kita harus mengetahui sebab-sebab apa saja atau hal-hal apa saja yang membuat seseorang bisa bangun dengan mudah untuk sholat tahajud. Seperti yang disarikan dari buku Menyimak Tabir Sepertiga Malam karya Muhammad bin Su'ud bin Muhammad Al-Arifi, ada dua sebab yang membuat seseorang bisa dengan mudah untuk sholat tahajud, tentu setelah izin dari karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebab zahir dan sebab batin. Dituliskan pertama ini dan membahas sebab zahir terlebih dahulu. Berikut adalah penjelasannya secara terperinci. Yang pertama, menjauhi dosa dan maksiat. Mereka yang terbiasa melakukan dosa dan maksiat, maka hatinya akan keras serta jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki berkata pada Al-Hasan, wahai Abu Sa'id, aku bermalam dalam keadaan sehat dan sangat ingin bangun malam, dan aku pun telah menyiapkan alat untuk bersuci. Ada apa denganku hingga aku tak sanggup bangun? Al-Hasan berkata, engkau diikat oleh dosa-dosamu. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Maka dari itu, jika ingin merasakan kenikmatan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, maka jauhilah dosa serta maksiat. Kemudian yang kedua, tidak makan berlebihan. Mereka yang kebanyakan makan, maka akan kebanyakan pula minumnya. Jika demikian, maka akan kebanyakan pula tidurnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk selalu banyak makan hingga kekenyangan. Makanlah setelah terasa lapar dan berhentilah sebelum kenyang.
seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mudah terbangun di sepertiga malam untuk melakukan sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, menerapkan sunnah sebelum tidur. Agar bisa terjaga dari lelapnya tidur dan mampu sholat tahajud, maka terapkanlah sunnah sebelum tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti berwudu terlebih dahulu sebelum tidur, membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, meniup kedua telapak tangan lalu mengusap ke seluruh tubuh dari bacaan Al-Quran yang sudah diucapkan, membaca doa mau tidur dan berbaring atas samping kanan badan, dan jangan lupa meniatkan diri untuk bangun di sepertiga malam untuk melakukan sholat tahajud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.